何トイレなら一人で行け。Halo semua, selamat datang channel Verlin House. Pada video kali ini, saya bakal review sebuah alur cerita film yang mengerikan berjudul Best Wishes to All. Dan film ini dirilis pada tahun 2024. Sebelum ke ceritanya, alangkah baiknya kalian pencet tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video terbaru lainnya. Oke lah, daripada kelamaan, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Film ini diawali dengan kehangatan sebuah keluarga cemara yang sedang menyantap hidangan miso bersama-sama. Di saat itu pula, si nenek dan si kakek merasa senang karena keluarganya selalu terlihat sehat dan bahagia. Di tengah malam kemudian, seorang bocil bernama Ayaka langsung membangunkan ibunya setelah mendengarkan suara gebruduk aneh dari arah loteng. Namun, si ibu merasa jika suara itu hanyalah suara tikus yang sedang kawin. Akan tetapi, Ayaka yang penasaran berniat untuk mengeceknya. Nani? Toire nara hitori de. Astaga, sontak Ayaka pun syok parah saat mengalami mimpi buruk dari kenangannya ketika masih bocil. Beberapa saat kemudian, Ayaka mendapatkan telepon dari kedua orang tuanya. Mereka berkata jika akan menunda keberangkatannya ke rumah si nenek. Karena pada saat ini, adik Ayaka tiba-tiba mengalami sakit. Wakatta. Hai. Lantas, Ayaka yang terlanjur memesan tiket kereta terpaksa untuk pergi sendirian ke rumah neneknya. Singkat waktu, setelah menempuh perjalanan jauh, akhirnya Ayaka tiba di perdesaan Jepang. Dan karena tidak ada ojek dari stasiun, Ayaka pun harus melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Setibanya di tempat tujuan, Ayaka langsung disambut hangat oleh kakek dan neneknya yang masih terlihat sehat walafiat. Sesaat kemudian, sambil meminum wedang jahe, Ayaka berkata jika saat ini dirinya baru lulus kuliah kedokteran dan sedang dalam proses penerimaan kerja di rumah sehat. Di tengah basa-basi keluarga, tiba-tiba si nenek bertanya, apakah saat ini Ayaka berbahagia? Mendengar pertanyaan tersebut, Ayakanya berkata jika saat ini dirinya merasa senang. Siawase? Siawase da yo. Yokatta na. Singkat waktu, ketika Ayaka membuka album keluarganya, ia pun heran saat menemukan foto ayahnya ketika masih kecil berfoto dengan seorang gadis bocil yang wajahnya tampak dicoret-coret. Dan setelah melihat hal itu, seketika Ayaka teringat dengan sebuah kamar yang pernah muncul penampakan ketika dirinya masih bocil. Namun saat dicek, kini kamar tersebut sudah dikunci oleh kakek dan neneknya. Di malam harinya, si nenek yang sedang memasak meminta bantuan Ayaka untuk membuatkan sup miso dengan menggunakan bumbu khusus ciri khas keluarganya. Sambil memasak, Ayaka menanyakan alasan si nenek mengunci kamar di ujung lantai 2. Lantas si nenek berkata, jika kamar tersebut sudah tidak dipakai lagi dan kini beralih fungsi menjadi gudang. Sesaat kemudian, mereka pun langsung menyantap hidangan miso yang merupakan menu wajib ketika sedang kumpul keluarga. Namun di saat itu pula, Ayaka pun heran saat kembali mendengar suara gebruduk di lantai 2.
Sungguh aneh. Seketika Ayaka pun heran saat melihat kakek neneknya seolah-olah sedang menutupi sesuatu. Dan saat mereka ditanya, kakek nenek Ayaka malah mengalihkan topik pembicaraan. Selesai mandi, Ayaka semakin heran dengan tingkah laku kakeknya. Dan saat Ayaka akan tidur, si kakek dan si nenek mengucapkan selamat tidur dengan wajah yang datar. Oji-chan, daijoubu? Oh, Oyasumi. 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 Dirasanya efek masa tua, Ayaka tidak terlalu memikirkannya. Di keesokan harinya, sepulang jalan-jalan, Ayaka pun heran saat melihat neneknya kembali bertingkah aneh. Hingga di malam harinya, Ayaka diminta untuk duduk karena ada sesuatu yang ingin mereka ungkapkan. Lantas si kakek dan si nenek tiba-tiba berkata jika mereka saat ini mencintai Ayaka. Kira-kira rahasia apa yang ada dalam keluarga ini? 本当にあなたのことを思ってるの。ありがとう。何言ってんの？何？ Saat malam semakin larut, Ayaka yang tak kuasa menahan hasrat kepo berniat untuk menyelinap ke kamar yang berada di ujung lorong. Astaga, sontak Ayaka pun panik saat aksinya diketahui oleh neneknya. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tiba-tiba saja si neneknya bertingkah seperti sosok NPC dalam game Upil Ipil. Di keesokan harinya, Ayaka yang sedang sarapan mulai merasa jika kakek dan neneknya ini mengalami penyakit yang bernama Alzheimer alias pikun kronis. Karena setelah melakukan hal yang aneh, mereka terlihat seperti tidak merasa melakukan keanehan. Astaga, seakan melihat Mumun, seketika Ayaka syok parah saat dia melihat sosok pria kolot dengan mata dan mulut yang dijahit. Namun saat Ayaka ketakutan, si kakek dan nenek langsung membawa pria ini kembali ke kamarnya. Betapa lemasnya Ayaka saat melihat kakek dan neneknya bagaikan psikopat menyergap seorang pria di kamar ini. Dan saat aksinya ketahuan, si nenek hanya berkata jika pria ini akan memberikan kebahagiaan bagi semua orang. Setelah Ayaka ketakutan, si kakek berkata jika mereka harus segera memberitahu Ayaka tentang tradisi keluarga. Kira-kira tradisi apakah itu? Apakah tradisi kopet per kopet? Di tengah-tengah ketakutan, Ayaka bertemu dengan teman masa kecilnya yang bernama Yoshiko. Melihat Ayaka yang ketakutan, Kang Matsu mengajak Ayaka untuk mampir dulu ke rumahnya. Setibanya di kediaman Matsu, Ayaka berniat untuk mengatakan apa yang ia lihat di dalam rumah neneknya. Akan tetapi, Kang Matsu malah mengalihkan pembicaraan dengan mengenalkan putranya pada Ayaka. Dan saat Yoshiko datang, Ayaka diminta untuk mencicipi ubi bakar khas Pulau Jawa. Itadakimasu. Namun nasoinya belum sempat bercerita, Kang Matsu yang kecapean meminta izin untuk tidur siang. Setibanya di dapur, Ayaka yang tidak bisa membiarkan kejahatan terjadi langsung menceritakan semuanya pada Yoshiko. Sekembalinya ke rumah si nenek, Ayaka meminta Yoshiko untuk menunggunya, sementara ia akan mengambil kunci kamar terlebih dahulu. Sontak Ayaka pun heran saat melihat neneknya yang muntah-muntah seperti orang yang sedang hamil. Di tengah persembunyiannya, Ayaka mendengar jika si nenek kembali merasakan mual sama seperti saat dirinya mengalami ngidam. Di tengah-tengah keheranan, tiba-tiba Ayaka mendengarkan suara aneh seperti suara adegan 3 GP. Sungguh asoy, si nenek yang sudah usang melampiaskan hasratnya pada sesuatu yang masih bisa berdiri. Hingga saat kemudian, kakek dan neneknya langsung beranjak saat mendengar suara gaduh dari pintu depan.
Dirasa ini adalah kesempatan, Ayaka bergegas untuk melanjutkan aksinya itu. Sesampainya di kamar penyekapan, mereka langsung membebaskan pria tua yang bernama Kenji. Saat Kenji memberontak, Ayaka memintanya untuk diam, karena saat ini mereka berusaha untuk membebaskan Kenji. Hingga sesaat sebelum kabur, Ayaka pun heran saat melihat bumbu miso di dalam Tupperware. Sungguh asoy, mereka pun malah ketahuan, lantas si nenek meminta Yoshiko untuk tidak ikut campur. Akan tetapi, mereka tetap membawa Kenji untuk segera dibawa ke rumah sakit. Namun setibanya di luar, mereka pun heran dengan Kenji yang tiba-tiba menjadi asoy. Lantas, mereka yang khawatir bergegas mengikutinya. Sementara di sisi lain, orang tua Ayaka sedang dalam perjalanan menuju ke rumah si nenek. Astaga, Kenji yang tertabrak terlihat muncul saat membentur aspal. Dan saat Kenji sekarat, Ayaka yang panik meminta semua orang untuk menelpon ambulans. Akan tetapi, si supir dan keluarga Ayaka malah terlihat biasa saja saat melihat kejadian ini. Begitu pula dengan ayahnya yang bernama Nishida, ia pun terlihat biasa saja seolah-olah semua ini merupakan hal yang wajar terjadi di desanya. Setelah membakar Kenji, Nishida langsung memarahi Yoshiko yang dianggap tidak tahu apa-apa. その限られた幸せを奪い合って生きてきたのよ。考えを強要するな。な。違う。 Di saat itu pula, si ibu bernama Fumi meminta Ayaka untuk tenang karena hal ini merupakan sebuah tanggung jawab yang harus keluarganya lakukan. Di malam harinya, Ayaka berusaha untuk menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Kalau tidak, ia akan melaporkan hal ini kepada polisi. Namun, bukannya menjawab, mereka malah sibuk untuk bersiap makan malam. Dirasa keluarganya sudah asoy, Ayaka pun berniat untuk pergi dari rumah ini. Sesaat sebelum pergi, Ayaka pun syok parah saat mendengarkan jika keluarganya akan mencari korban lain karena saat ini Kenji sudah matoy. Sontak Ayaka pun syok parah karena ternyata Kenji bukanlah satu-satunya korban. Lalu ketika Ayaka akan pergi, si ibu berkata jika Ayaka tidak akan bisa pergi dari tanggung jawab ini. Di keesokan harinya, saat Ayaka melihat bangkai Kenji sudah seperti bangkai tikus sawah, tiba-tiba Ayaka dihampiri seorang mama bernama Hana. Ia pun memohon untuk jangan memilih keluarganya sebagai tumbal berikutnya. Dan benar saja, para warga desa ini sudah biasa melakukan hal tersebut. Hana pun menyarankan Ayaka untuk mencari korban lain di luar desa ini. Hingga di tengah perbincangan, tiba-tiba Ayaka teringat pada sesuatu. Sekembalinya di rumah, Ayaka langsung menanyakan siapa gadis yang ada dalam foto ini. Lantas Nishida berkata, jika orang tersebut adalah kakaknya yang minggat dari rumah ini akibat menentang tradisi keluarganya. Dan menurut para warga, si kakak sempat tinggal di wilayah pegunungan desa. Namun, Nishida mengatakan mungkin saja jika saat ini kakaknya sudah matoy. Mendengar hal itu, Ayaka yang penasaran bergegas mencari keberadaan kakaknya. でもこの人あそこに知住んらんでるんです。ちよろうが何回言ったらわかるや。 Singkat cerita, setelah bertanya pada beberapa warga, akhirnya Ayaka mengetahui lokasi kakaknya berada. Hingga setelah cukup jauh upruk-uprukan, Ayaka akhirnya berhasil menemui kakaknya yang bernama Sumaira. Kemudian tanpa banyak basa-basi, Ayaka langsung menanyakan ritual apa yang sebenarnya dilakukan oleh keluarganya. Akan tetapi, sama seperti neneknya, saat ditanya, Sumire malah menjawab ngaler ngidul mulos alias ngelantur seperti orang yang terkena pikun kronis. Lalu tiba-tiba, Sumire meminta bantuan Ayaka untuk membelah suluh. ああ、確かしね。はい。 Astaga, rupanya Sumire yang sudah lelah memutuskan untuk mati di tangan keluarganya. Dan ternyata Sumire yang tidak bisa lari dari takdir keluarganya sempat melakukan ritual yang sama meski hanya pada satu orang saja.
Dikira parodi TikTok, rupanya itu hanyalah mimpi buruk dan kini Ayaka memutuskan untuk menemui keluarganya. Sekembalinya ke rumah, mereka berkata jika Kwamiso kali ini terasa sangat hambar. Lantas si kakek berkata, jika kita harus secepatnya mencari tumbal lain agar mereka bisa kembali merasakan kenikmatan dan kebahagiaan. Di saat itu pula, tiba-tiba saja sesuatu terjadi pada si adik. Akai, Akai, 始まったか。 Akai. Astaga, seakan mendapatkan kutukan karena telat memberikan tumbal. Mata si adik tiba-tiba mengeluarkan darah. Gak cuman itu, keanehan semakin menjadi dengan si nenek yang tiba-tiba hamil 9 bulan. Singkat waktu, sontak Ayaka pun kesal saat keluarganya sedang berusaha menjebak tukang somai untuk dijadikan tumbal. Tak ingin hal itu terjadi, Ayaka berusaha untuk mengusir tukang somai itu. Saat waktu semakin mepet, orang tua Ayaka kesal karena Ayaka telah menggagalkan rencananya. Karena jika kehabisan waktu, keluarga mereka akan mati secara perlahan dan tidak ada lagi yang bisa memberikan kebahagiaan pada desa ini. Namun dengan tenang, si nenek berkata, jika rencana kita pasti akan terwujud dengan bantuan Ayaka. Di malam harinya, Ayaka yang kebingungan berniat untuk menemui Yoshiko. Namun, setibanya di rumah Yoshiko, Ayaka pun syok parah saat melihat Yoshiko sedang meratapi ayahnya yang kini sudah tiada. Dan kini, Yoshiko mulai percaya jika ritual yang keluarga Ayaka lakukan benar-benar membawa kebahagiaan pada desa ini. Karena sekalinya dihentikan, Yoshiko langsung mendapatkan sialan dengan ayahnya yang kini tiba-tiba meninggoy. Hingga di tengah-tengah obrolan, tiba-tiba sesuatu terjadi pada Ayaka. Dirasa Ayaka mulai merasakan efek kutukan, Yoshiko yang sudah tak punya tujuan hidup meminta Ayaka untuk menjadikan dirinya sebagai tumbal. Akhirnya, nasib Ayaka tak beda jauh dengan kakaknya, di mana ia tidak bisa kabur dari takdir keluarganya. Sementara di rumah, mereka pun berusaha membantu si nenek yang akan melahirkan. Asoy, si nenek yang mendadak hamil tiba-tiba melahirkan dengan bayi yang sehat. Sesaat kemudian, mereka pun menyambut Ayaka yang kini membawakan Yoshiko untuk dijadikan tumbal. Dan pada akhirnya, Ayaka pun hanya bisa menerima takdir jika ingin keluarganya dan orang-orang desa mendapatkan kebahagiaan. Singkat cerita, Ayaka yang kembali ke Tokyo kini berpacaran dengan seorang dokter spesialis ambeien. Hingga setelah cukup lama mengenal, Ayaka berniat untuk membawa pacarnya ini ke rumahnya. Seketika, si Ayang pun heran saat melihat Ayaka tiba-tiba menangis bahagia tanpa ia sadari jika sebenarnya tujuan Ayaka berpacaran hanya untuk mencari tumbal ritual kebahagiaan. Dan karena ia tidak mau mengorbankan warga desa, Ayaka pun mencari korban dari kota besar. Lalu, film pun selesai. Oke guys, mungkin cukup sekian. Jangan lupa like, subscribe, dan berkomentar sebaik-baiknya untuk request film terbaru ke depannya.